Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Damai Tuhan beserta kita. Senang banget ya, di hari Sabtu, hari Sabat ini bersama-sama kita boleh bertemu lewat live streaming untuk memuji Tuhan. Mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku, mujizat masih ada bagimu. Siapa yang percaya waktu mereka sakit mau datang sama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan saya. Yuk bersama-sama kita merenungkan kebaikan Tuhan lewat pujian ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Yes. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh-sungguh hari demi hari saya menyaksikan mujizat Tuhan yang sangat nyata. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan
perbuatan tanganmu. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Bagi Anda yang percaya, mujizat masih ada bagi mereka yang percaya. Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Injil Markus 9 ayat 23. Dan bagi Dia tidak ada mustahil. Lukas 1 ayat 37. Mari Bapak Ibu sekalian, datang pada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Percayalah kepada Tuhan, Engkau hidup, Engkau selamat, Engkau sembuh. Amin. Sungguh kami percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada hingga hari ini. Sembuhkan sakit kami, pulihkan jiwa kami. Mujizat masih ada bagi kami. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagimu. Amin. Mujizat ada bagi kita. Yang percaya, mana tangan-tangannya? Saya. Katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sungguh mujizat masih ada. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, hari ini Pastor akan mendahului dengan membacakan sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan pembacaan sabda firman Tuhan di hari ini dari kitab Mazmur pasal 6 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11 dengan perikop doa di dalam pergumulan. Setiap orang punya pergumulan, tapi tidak semua orang berdoa. Atau mau berdoa, tidak semua orang tahu bagaimana caranya. Puji syukur saudara punya gereja masing-masing. Mohon minta bimbingan dari gembala, pendeta, hamba Tuhan di mana engkau berjemaat. Bagi saudara-saudara yang di online yang belum memiliki gereja, saudara bisa mendengarkan live streaming ini. Kami hadir memberikan pesan-pesan pembacaan sabda firman Tuhan, dan saya percaya Roh Kudus menerangi setiap pertama-tama telinga kita untuk terbuka dan hati kita diterangi untuk bisa melihat cahaya kemuliaan firman Tuhan yang membebaskan,
yang menolong umat manusia. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman Tuhan. Kerajaan sorga bukan perihal makan minum, tapi soal damai, kebenaran, sukacita. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, ketika engkau dalam pergumulan, selamat dengarkan ini dan menjadi jawaban, penguatan, dan jalan keluar bagi Bapak Ibu terkasih. Terambil dari kitab Mazmur pasal 6 ayat yang kedua hingga ayat 11. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Demikianlah sabda firman Tuhan dengan perikop doa dalam pergumulan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Namanya penderitaan itu sakit. Sakit sendiri itu sesuatu hal yang tersiksa. Saya pernah sakit. Di dalam kitab suci kita melihat banyak orang-orang yang sakit, namun mereka mengalami pertolongan Tuhan saat berdoa. Berharap pada dokter, silahkan. Berharap pada obat-obat generik, obat paten, silahkan. Tetapi saya mengajak saudara sekalian untuk
yang utama jadikan prioritas saat engkau menaruh pengharapanmu dalam hal kesembuhan. Berharap kepada Tuhan itu kudu wajib hukumnya. Lewat apa? Lewat keimanan kita kepadanya. Melalui apa? Melalui doa. Saya tahu karena saya pernah merasakan. Saat kita takut, saat kita khawatir, saat kita sedang lemah, saat kita sedang sakit, kita perlu ditemani. Ketahuilah Bapak Ibu terkasih, saat engkau berdoa, you are not alone. Engkau tidaklah seorang diri. Tuhan itu hadir. Tuhan omnipresent, maha hadir. Saat engkau butuh ditemani, manusia tidak bisa menemanimu selamanya. Tetapi Tuhan, saat engkau berdoa, bahkan saat waktunya tiba kita tinggalkan dunia yang fana ini, Tuhan yang menemani kita sampai kekal selama-lamanya. Suami yang terkasih, istri terkasih, kita sayang, kita cinta, anak-anak puji Tuhan. Tapi mereka, saudara-saudara, haruslah ingat, tidak selamanya mereka bisa menemani engkau. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, saat engkau berdoa dalam namanya yang kudus, Dia hadir, Dia menemani engkau, Dia menguatkan engkau, bahkan memulihkan kesehatanmu. Bahkan Dia setia masa-masa engkau nyeri, masa-masa engkau khawatir, masa-masa engkau takut, Dia menemani engkau. Saya sampaikan ini karena saya merasakan, saya mengalami bagaimana Dia bukanlah pribadi yang mati. Dia adalah pribadi yang nyata, yang real, yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup. Saat engkau sedang mengalami kesakitan saat ini, Bapak Ibu terkasih, engkau berkata dalam doa, Tuhan, kasihanilah aku, sebab aku merana. Saat engkau sedang sakit, engkau berdoa dengan keimanan kepada Tuhan, dengan menutup doamu dalam nama Yesus, dan engkau mengimani sungguh-sungguh. Engkau katakan, Tuhan, sembuhkanlah aku. Sembuhkanlah aku. Ada tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 6. Kasihani aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Ada tertulis bagi saudara Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan, dengarkan sabda firman-Nya. Ada tertulis, sembuhkanlah aku Tuhan. Orang yang percaya mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan mengucapkannya, mengimaninya, menghidupinya. Ucapkan
bagi engkau yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit. Sembuhkanlah aku Tuhan, kasihanilah aku Tuhan, sembuhkanlah aku Tuhan, kasihani aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Wow, saya ucapkan kalimat-kalimat ini, saya merasakan aliran surgawi itu yang kita kenal dengan hadirat Tuhan, yang Tuhan perlengkapi di pelayanan ini, yang banyak melawat, menjamah, menyembuhkan orang melalui karunia Tuhan, aliran kesembuhan yang sudah mengalir di ratusan ribu tubuh orang-orang sakit, dan mereka mendapatkan perpanjangan umur dari Tuhan karena firman-Nya ini. Saya percaya, pertama-tama saya percaya, maka hamba Tuhan yang melayani atas dasar iman, percaya kepada firman dan janji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan jiwa-jiwa yang dilayani, didoakan, ditumpangkan tangan, mereka akan menerima karunia-karunia hasil doa di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu terkasih, dalam kesakitan kita kadang-kadang lesu, mengeluh. Dalam kelemahan, penderitaan, seringkali air mata membanjiri tempat tidur kita. Namun hari ini dengan pesan firman Tuhan yang sudah saudara dengar, yang hamba Tuhan baca, ada tertulis firman sabda Tuhan yang tidak berubah. Saat kita berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Ayat 10 saya ulangi, Tuhan mendengar permohonan doa. Bagian B, Tuhan menerima doa. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu, karena Tuhan sampai hari ini masih menjawab doa-doa. Amin. Amin. Sesaat lagi saudara Petra akan sajikan jawaban doa dari Tuhan di time for testimony. Saatnya saudara dengar kesaksian. Kalau tadi engkau dengar firman yang logos saya bacakan, ketika dibacakan Roh Kudus menerangi hatimu, maka engkau sudah mendapat rema dan mau berdoa. Sebelum kita berdoa, izinkan pastor membacakan, membagikan kesaksian-kesaksian yang sudah Bapak Ibu terima dari Tuhan Yesus. Bukan dari saya loh ya. Makanya ucap terima kasihnya jangan ke saya, ke Tuhan Yesus. Saya hanyalah hamba yang belajar mengabdi, belajar melayani Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan kesaksian yang cukup banyak, namun saya akan ringkas agar semua bisa tersampaikan dengan baik, dengan waktu juga yang pas.
Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini datang dari yang namanya Marcel dari Manado, ya. Saya langsung saja, dia bersaksi di sini bagaimana sebelumnya dia ada gangguan kesehatan batuk campur darah, dan ini sudah lama dia alami sampai ketika itu dia rasakan dadahnya itu perih banget, sakit, tidak enak, sakit, tersiksa, sakit adalah penderitaan. Namun saudara Marcel ini yang di Manado, Kote, halo Manado, manakah suaranya? Mana Jokote, ngonik-ngonik semua yang di Manado. Kapan nih ajak Pastor Andy untuk makan roa atau rica-rica atau rahang tuna? Wih, puji Tuhan. Nah, di sini saya mau putarkan kesaksian karena yang dikirim kesaksiannya juga ada voice note, tapi tidak semuanya karena panjang. Sementara masih ada puluhan yang antri. Jadi ini kesaksiannya yang disampaikan juga tulisan dan suara. Ya, batuk biasa, Pastor, gitu. Selamat pagi, Pastor. Saya Marcel. Saya mau kesaksian beberapa minggu yang lalu. Seminggu yang lalu saya batuk. Awalnya saya batuk biasa, Pastor, gitu. Terus saya biarin lah gitu, karena menurut saya ya pasti sembuh sendiri lah seperti biasa. Terus 3-4 hari berlanjut, akhirnya saya memutuskan minum obat karena gatal di leher itu yang luar biasa. Akhirnya saya minum obat, salah satu obat yang terkenal lah gitu ya, untuk batuk yang gatal. Biasanya mempan. Biasanya kalau diminum 1 kali mempan gitu hingga seterusnya. Tapi pada saat itu saya minum mempan, tapi pada saat hanya untuk beberapa jam. Beberapa jam kemudian tiba-tiba kambuh lagi dan semakin gatal, luar biasa. Bahkan sampai mengeluarkan lendir campur darah. Ya, sendiri waktu saya buang lendir, kok yang tadinya tidak ada warna merah gitu ya, kok jadi ada kemerah-merahan gitu. Awalnya saya pikir gusi saya berdarah gitu kan, seperti biasa. Kok enggak? Beneran ini berarti lendir sudah campur darah. Dan pada saat saya batuk, dada saya juga sudah mulai perih gitu kan. Nah, saya ingat besok ada pastor mau live streaming dan saya memang sudah ikuti dari beberapa bulan yang lalu, tetapi air yang selalu didoakan itu saya selalu kasih ke teman saya yang lebih membutuhkan gitu. Jadi singkat cerita, besoknya saya bawalah air yang saya sudah sediakan kurang lebih 2 liter di 1 botol gede dan obat. Obat yang saya minum. Saya pengen. Halo Clara. Saya pengen aja itu. Dan semua di TikTok rame, gitu. kasih. Bukannya mau memuji Tuhan, tidak pasal, tapi saya memang pengen membuktikan apakah obat yang sama yang saya minum ini, yang kemarin tidak sembuh, apakah dengan campur tangan Tuhan benar-benar bisa sembuh lewat air itu juga. Singkat cerita, doa kesembuhan kan itu yang tumpang tangan kan, pastor, saya tumpang tangan ke dada, ke tenggorokan, itu ke area leher,
Terus doa pemberkatan untuk air, saya juga ikuti semua prosesnya, saya minum. Nah ya, dan dengan obat itu juga. Jadi obat itu waktu doa kesembuhan saya juga tumpang tangan sempat untuk obat itu. Jadi semuanya selesai, saya minum airnya, saya minum juga obatnya. Saya bilang dalam hati dalam nama Tuhan Yesus, Dalam apapun Tuhan itu Yesus. saya Amin. ikutlah, gitu ya. Karena gatalnya luar biasa, sudah sangat mengganggu, bahkan saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur karena batuk yang luar biasa gatal, plus pedis, perih, dan bikin agak-agak shock juga kan, sudah campur darah kan. Beberapa jam setelah minum air yang diberkati, tumpang tangan, dan minum obat yang juga sudah didoakan bersama-sama oleh pastor, saya baru sadar siangnya, kok gatal saya di leher sudah berkurang. Puji Tuhan. Semuanya membaik. Oke deh, coba deh lihat sampai besok. Nah, nggak perlu besok. Saya langsung ingin membuktikannya sebelum tidur. Biasanya kan setiap malam itu saya batuknya luar biasa, gatalnya luar biasa di leher. Pokoknya hampir tidak bisa tidur setiap malam. Saya coba, saya tunggu jam 10, jam 11, jam 12, sampai jam 1. Saya sengaja untuk tahan mata. Kok nggak batuk-batuk ya? Wah, langsung senang, langsung bersyukur, langsung pokoknya bersyukur sama Tuhan. Apapun itu, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Karena batuk ini sangat mengganggu. Saya sudah minum obat yang biasanya sembuh, ini tidak sembuh waktu itu. Dan ketika obat itu didoakan lewat pastor, Oh, masuk itu ya cukup ya. Tadi itu terputus ada telepon masuk, makanya nomor 1010 kasihan jangan telepon ya, karena itu form doa. Baik, terima kasih kesaksian Marcel. Inti dari saksi bagaimana setelah dia minum air yang didoakan dengan obat yang sebelumnya dia minum tidak sembuh. Tapi setelah dia minum dengan air yang didoakan, tetap minum obat, dia mengalami keajaiban kesembuhan. Rasanya setelah ini ada banyak orang-orang yang akan kirim kesaksian lewat voice note. Mungkin saya akan bisa tampilkan beberapa yang memang bisa tampil. Tapi kalau mau saya pesan pendek saja. Shalom, saya sakit ini, lewat doa saya sembuh. Begini gitu, supaya bisa naik. Dan juga bayangkan kalau yang kirim voice note panjang-panjang, nanti waktunya kasihan. Jadi kira-kira gitu ya. Oke, berikutnya saya mau saksikan, bacakan dari akhiran 0203. Saya mau kesaksian ibu mertua saya bernama Elizabeth Tapi, orang Tator. Singkatnya di sini, ada gangguan sakit di tubuh orang tua terkasih ini, tapi setelah ikut live streaming pastor dan air yang didoakan, sekarang sembuh total. Padahal sakitnya udah 20 tahun. Pernah juga koma, juga kaki bengkak, jalan pun sakit, timpang-timpang, gampang lesu, bertahun-tahun makan obat. Puji Tuhan, lewat live stream ini disembuhkan, puji Tuhan. Berikutnya dari akhiran 2522. Shalom, saya terima kasih kesaksian dibaca.
Saya mau bersaksi, pingsan 7 hari sadar stroke sampai sekarang sudah bisa digerakkan, dan lewat khotbah pastor saya terlepas dari sakit dan dukun dan semua obat-obatan. Puji Tuhan, saya dari Ibu Ina Dauki dari Sumba. Makasih pastor, Tuhan Yesus memang berkuasa. Amin. Berikutnya dari Akhiran 53:32. Saya bersaksi, sebelum saya doakan ada gangguan di perut, usus buntu, yang sehingga saya tidak bisa hamil, kira-kira gitu ya. Lalu setelah saya didoakan, wah ini panjang, saya ringkas saja ya. Puji Tuhan, saya bisa melahirkan. Saya juga rutin sekarang ikut live di FB dan air yang didoakan. Terima kasih Tuhan, karena suamiku ikut berdoa, minta tuntunan, dan Tuhan menuntun kami lewat pelayanan ini. Puji Tuhan, sehat-sehat ya keluarga terkasih ini, Kristus memberkati. Berikutnya dari Akhiran 43:86. Pastor, makasih, puji syukur berkat doa, dan saya juga airnya saya pakai minum dan cuci muka. Saya mendapat mujizat yang luar biasa. Mata saya yang kabur itu sembuh. Muka saya yang kusut ya dicuci muka jadi segar. Ya, sekarang saya sudah bisa membaca tanpa kacamata, dan mata saya betul-betul terang benderang. Lihat huruf-huruf dalam Alkitab. Puji Tuhan. Ini dengan Ibu Sisilia dari Flores NTT. Mohon dibacakannya Pastor Sadleh. Makasih sudah dibacakannya. Berikutnya dari mana ini? 7374. Pastor, kami keluarga Marolok Sijabat mengucap terima kasih karena sudah mendoakan anak kami dan anak kami sembuh. Puji Tuhan. Bahkan hasil lab semuanya baik. Puji Tuhan. Berikutnya dari Akhiran 93:15. Shalom Pastor dari Bu Woro Karangjati Ungaran ya. Adik saya yang didoakan Agus yang lama sudah nggak bisa jalan, puji Tuhan setelah didoakan sekarang sudah sehat, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Yang berikutnya dari Akhiran 0450. Puji Tuhan Pastor, sampai dikirim fotonya ini seram banget, sini harus kasih lihat kakinya itu ada sakit. Setelah didoakan sudah hilang sakitnya, puji Tuhan. Berikutnya dari Akhiran 4506. Pastor, saya Yulianti Sambun dari Asmat, Papua Selatan. Saya mau saksi nih bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dulu saya sakit, tidak bisa aktivitas normal, hanya bisa duduk dan tidur, tidak bisa kemana-mana. Tapi setelah saya ikut live di FB, halo di Facebook ini ada 5.000 orang yang sudah nonton kurang lebih. Masa tidak bisa sampai 10.000 di Facebook dengan kesaksian-kesaksian yang begitu nyata. Amin, puji Tuhan. Setelah ikut kesaksian di FB, ikut live,
saya juga minum air yang pastor doakan. Puji Tuhan pastor, saya bukan hanya disembuhkan, saya terberkati. Saya bukan hanya disembuhkan, saya terberkati. Halo semuanya, ini kesaksian-kesaksian yang membuat sukacita dan pengharapan bagi orang-orang sakit. Bahkan ketika engkau divonis dokter, engkau hanya bisa berbaring dan rebahan saja, berdoa. Seperti firman Tuhan tadi tertulis, berdoa, Tuhan kasihani aku, tulang-tulangku yang gemetar, hidupku yang merana, Tuhan tolong sembuhkan aku. Tuhan Yesus menjawab doa-doa. Amin. Amin. Berikutnya datang dari akhiran 4842, ini plus 601 dari luar Indonesia. Saya suka dari Malaysia. Saya mau kesaksian bagaimana tubuh saya selalu sakit. Lutut saya pun demikian. Saya ikut live dan minum air yang pastor doakan dan soles kepada lutut saya. Puji Tuhan pastor, sekarang kondisi tubuh saya, terutama bagian lutut, sudah tidak pernah sakit lagi. Saya disembuhkan. Sekarang saya rajin ikut live dan minum air yang didoakan. Puji Tuhan, Tuhan mujizatnya sungguh luar biasa. Berikutnya datang dari kesaksian Melva Hutahaen. Ya, saya bacakan di sini. Makasih Tuhan Yesus, telah ikut live ini, saya mengalami kesembuhan. Saya merasakan kesehatan. Sangat nyata perubahan, termasuk trauma, kecemasan yang saya alami hampir 9 tahun yang begitu nyiksa saya. Iya, jangan anggap remeh namanya kecemasan, kegelisahan, susah tidur, jangan dianggap remeh. Saya beritahu, kalau engkau alami kecemasan, susah tidur, rasa khawatir yang berlebih, bukan obat tidur dan bukan obat penenang solusinya. Melainkan saya teringat Daud pernah berkata, hanya dekat Tuhan saja hatiku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, kalau engkau hari ini dilanda kegelisahan, rasa khawatir, cemas yang berlebih, obat penenang, obat tidur bukan solusinya. Nanti itu bisa menjadi sebuah permasalahan baru di kesehatanmu. Solusi apa, Pastor? Datanglah dekat-dekat sama Yesus. DDY, dekat-dekat Yesus, hatimu pasti jos, pasti damai, pasti tenang. Coba deh, saya saksinya, saya udah mengalaminya. Puji Tuhan, makasih, bless you. Dan setelah saya didoakan, puji Tuhan, saya sembuh dari sakit. Suami saya mengalami perubahan, dan juga hidup kami, keluarga kami sekarang semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya dari akhiran 7684. Pastor, saya mau saksi nih. Saya barusan ikut doa yang Bapak naikkan di FB. Halo, di Facebook lagi, puji Tuhan. Jadi berkat banget. TikTok juga dong, YouTube juga dong. Puji Tuhan, puji Tuhan. Setelah saya ikut di FB, saya ikut taruh tangan kanan saya di leher, yang mana leher saya waktu itu ada gangguan kesehatan, ya. Ketika saya tumpang tangan di leher, pastor doakan sesuai dengan apa yang pastor doakan.
di layar kaca, tiba-tiba leher kiri saya yang sakit itu ada sesuatu keluar seperti rasa panas. Keluar sampai terasa lewat telinga kiri. Semacam ada timah panas yang keluar. Ada timah panas yang keluar. Ini sensasi atau sensasi yang dia alami. Tidak semua sama, tapi satu hal yang saudara harus terima ini, dan mereka sudah alami, namanya kesembuhan ilahi. Puji Tuhan. Maka kesaksiannya berikutnya dari Akhiran 4062. Saya Marta Sihombing Horas dari Cikarang. Saya sudah ikut live streaming Pastor sekian tahun ya. Dari waktu mama sakit sampai akhirnya pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi di sini lengkapnya, saya udah mengikuti live streaming Pastor 5 tahun, hampir 5 tahun. Dari mama sakit sampai akhirnya pulang ke rumah Bapa di surga. Pastor kembali ucapkan rest in peace mama terkasih, sudah damai kembali ke rumah Bapa di surga. Keluarga yang tinggalkan diberi selalu kekuatan dan damai sejahtera. Pastor, saya mau saksi ini kebaikan Tuhan. Saya mengalami frozen shoulder, bahu sampai lengan kaku. Sebelah kiri, lengan kiri nggak bisa diangkat, nggak bisa lurus ke atas maupun ke belakang. Sakit sekali, Pastor. Dokter bilang ini sesuatu hal yang lama untuk pulih. Saya yakin saya bisa pulih lebih cepat. Saya mulai ikut live streaming Pastor. Berkat kemurahan Tuhan dan dukungan doa dari Pastor Andy, dan minum air berkat. Setelahnya saya coba angkat lengan kiri saya, sudah sembuh. Perhatikan, sudah sembuh, sudah sembuh, sudah sembuh. Yes, Tuhan menerima doa, Tuhan menjawab doa. Katakan kepada Tuhan saat ini, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan sembuhkan aku. Yes, Tuhan menyembuhkan. Tangan yang gak bisa diangkat sekarang sudah sembuh berkat Tuhan. Amin. Berikutnya dari Akhiran 8775. Malam Pastor, saya Supiati Palente. Saya mau saksi lewat doa-doa dan air yang Pastor doakan. Anak kami disembuhkan total pasca operasi 2 minggu yang lalu. Sekarang anak saya normal, bahkan sudah bisa naik bus Toraja Makassar, lanjut lagi Malino. Wih, traveling dong, jangan-jangan dong, ajak-ajak dong. Kampusnya di UNM, puji Tuhan. Salam dari Toraja, mana semua raka, mana semua kura semangat, napasake Tuhan Yesus. Amin. Berikutnya dari Akhiran 9228. Pastor, saya jemaat dari Kubar Kaltim, mau saksi. Minggu yang lalu anak kami Temi tiba-tiba sak napas kasihannya. Padahal itu jauh malam. Dia panggil saya, minta minyak kayu putih, saya kasih minyak, dia oleskan dadanya, tapi tidak ada perubahan. Saya ingat ada pelayanan dari seorang pastor
yang banyak mendoakan orang sakit dan sembuh. Ketika itu saya mulai ikut, saya lihat tayangannya dan saya ikut minta air didoakan. Kami sama-sama berdua minum, ya. Setelah itu, puji Tuhan, anak saya langsung tertidur pulas sampai pagi, dan sampai sekarang, glory to God, sampai saya membaca kesaksian ini, anak saya sembuh total, sembuh total, sembuh total, mengalir kesembuhan dari Roh Kudus. Mengalirlah di tubuh ini, mengalirlah roh kesembuhan dari Bapakku di surga. Sembuhkanku. Sembuh total anak saya setelah didoakan. Sampai sekarang sembuh total. Tuhan Yesus memang dahsyat. Pastor, tolong bacakan kesaksian saya ini biar menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Next. Teng. Datang dari akhiran 5904. Pastor, saya Martin Beni Marang mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan Yesus. 3 minggu lalu kami mengalami kesakitan sampai sudah komplikasi diabetes paru jantung. Kami alami sudah bertahun-tahun. Juga cucu kami Aurora Abigail yang terkena virus. Puji Tuhan, Pastor, lewat doa kami sekarang semua sudah sembuh. Dan sekarang ini kami jalan-jalan dari Jakarta ke Pulau Biak, Papua. Saya dan keluarga tiap pagi tetap ikut live streaming doa pagi dan healing water yang sangat berarti bagi saya dan sesama keluarga yang dekat maupun yang jauh. Terima kasih, Pastor, memberkati. Jadi saya pesan, karena banyaknya orang yang sudah sembuh, mereka traveling, jalan-jalan, saya pesan, apa pesan saya? Sekalipun saudara di hotel, di penginapan, di losmen menginap, kalau saudara ikut live streaming ini, angkatlah air putih di hotel Bapak Ibu sebelum minum obat. Misalnya engkau minum obat, atau air yang akan engkau minum di pagi hari. Tetap, ya, karena saya katakan bukan airnya, bukan juga tempatnya di mana, tetapi di dalam nama siapa air itu menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini sama halnya dengan baptisan. Bukan masalah hamba Tuhan siapa, bukan masalah tempatnya di mana, tetapi dalam nama siapa jiwa dibaptiskan. Dalam nama Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun juga pemberkatan pernikahan. Bukan masalah harus cincinnya mahal berlian, tidak. Bukan juga harus pesta restoran baru sah, mewah baru benar, bukan. Tapi satu pernikahan menjadi kudus, sakral, dan sah di dalam nama Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi ya, yang membuat ini menjadi diberkati adalah karena Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kesaksiannya. Berikutnya dari akhiran 5515 malam, Pastor, setelah saya ikut live streaming 1 bulan
Wow, saya mengalami banyak perubahan dalam hidup saya. Firman yang pastor bacakan membuat saya sadar bahwa selama ini saya berjalan dengan pemikiran saya, bukan dengan iman. Saya berjalan membawa kepahitan, dan sungguh melegakan bisa dengar firman di sini, dan saya dilepaskan dan mengubah pemikiran saya. Sekarang saya mau rutin ikut live streaming sebelum berangkat kerja. Dan Tuhan memberkati luar biasa iman yang saya terima. Makasih pastor sudah mengajarkan kami bagaimana hidup dalam praktek iman dan hidup merendahkan hati, mengenal Tuhan senantiasa. Sehat selalu, sama-sama, bless you. Berikutnya dari Akhiran 81:60. Saya mau saksi kemarin siang hari Kamis penyemprotan nyamuk malaria di komplek kami di Timika. Hati-hati ya kalau semprot gitu, udaranya jangan dicium di saat itu. Hindari dulu. Ya, di Papua saat ini disampaikan sedang terjadi namanya penyakit malaria. Dan dalam rumah disemprot, temboknya pun demikian. Singkatnya, saya kecium dan akibatnya langsung saya pusing, padahal hanya cium baunya saja. Malamnya mataku terganggu, perih, panas, sakit. Kesehatanku menurun hingga besok pagi saya menyaksikan live streaming ini. Puji Tuhan, saya ikut minum air yang pastor doakan, dan saya oleskan air di bagian tubuh saya yang ada gangguan kesehatan. Puji Tuhan, saya mengalami pemulihan kesembuhan. Halo kakak yang ada di Timika, puji Tuhan. Timika sama Papua dekat kayak ini atau beda kah? Apa sama? Halo, yang di Timika, puji Tuhan. Berikutnya datang dari kesaksian ini, ya, ini disertai dengan fotonya, puji Tuhan ya, ada fotonya. Fotonya ini saya bacakan langsung aja dari Papa Kalista dari Jakarta. Saya kirim ini mau saksi pastor kesembuhan istri saya yang terkasih Julianti Santoso, di mana 25 tahun mengalami eksim di kaki dan selalu ke dokter kulit untuk disuntik dan minum obat. Sembuh dalam 2 bulan, tapi muncul eksim di kulit kembali. Dokter periksa rutin, ya, dan akhirnya dinyatakan kulit di kaki istri saya tebal sekali dan nggak mungkin sembuh menurut dokter, ya. Lalu pada tanggal 25 Februari 2024, berarti sudah sekitar 4 bulan lalu, keluarga terkasih ini datang beribadah ke gereja YHSD Balikpapan untuk kebaktian sekaligus minta doakan baik istri saya maupun anak saya Kalista yang waktu itu mengalami ada tekanan dalam dirinya, tekanan kejiwaan. Ya, puji Tuhan, singkatnya pastor langsung cepatin aja. Setelah didoakan, kami kembali ke kota kami tentunya, ya. Istri saya disembuhkan, anak Kalista sekarang hebat dalam bertutur kata. Puji Tuhan, yang sebelumnya dia tertekan jiwanya, pendiam, sekarang udah dibebaskan dari tekanan kejiwaannya melalui doa hamba Tuhan
doa dan healing water dari Pastor Andi Simon. Tuhan Yesus yang memberkati. Dia pesan kepada kita semuanya ini, jangan remehkan kekuatan doa dan healing water ini yang kita akan doakan sebentar. Saya sudah merasakan apa yang Pak Pastor lakukan ini betul-betul tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kuasa Tuhan ajaib, kesembuhan terjadi, luar biasa. Percaya, andalkan Tuhan Yesus. Amin. Ini dari Akhiran 86:20 ya. Baik, yang berikutnya ini datang dari kesaksian Akhiran 7498. Saya Ibu Josina dari Ambon. Saya mau saksi bagaimana saya sudah mengalami sakit 17 tahun. Sampai pergelangan tangan kiri saya itu bengkak. Lutut saya sudah cedera. Saya minta dukungan doa dari pastor. Wow, saya langsung sembuh. Perhatikan sini, kondisi sakit 17 tahun, didoakan di live streaming ini, dia bersaksi, langsung sembuh, langsung sembuh, langsung sembuh. Ada apa di live streaming ini? Saya beritahu, ada kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang hidup. Makasih kesaksiannya Ibu Josina dari Ambon. Tuhan dimuliakan. Amin. Berikutnya dari Akhiran 0167. Pastor, saya mau saksi. Sebetulnya saya banyak sekali penyakitku sejak tahun 2000-an. Ya, saya hampir operasi radang amandel, benjolan di leher, tapi saya percaya, ya, saya bisa sembuh. Lalu saya mendapat kesaksian di live streaming lewat pelayanan kesembuhan dari Pastor Andy. Saya mulai ikut, meskipun handphone saya suka bermasalah. Tiap kali buka dengar khotbah pastor suka disconnect gitu, atau dikatakan selalu gagal. Saya nggak mau menyerah, pastor. Akhirnya saya angkat tangan sekaligus handphone saya juga saya angkat. Saya minta sama Tuhan kesehatanku normal, handphoneku juga normal, tanpa gangguan. Puji Tuhan, pastor. Bukan hanya saya sembuh, handphone saya juga. Ini saya tertawa tapi juga terharu. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang saya semakin rajin ikut ibadah. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Makasih kesaksiannya dari Akhiran 0167. Berikutnya dari Akhiran 2081. Pastor, malam saya mau saksi bagaimana saya sembuh dari penyakit gatal-gatal yang sudah meresahkan. Saat saya tidur terganggu, saat siang hari saya menggaruk, gatal banget. Udah minum obat, tabur bedak, tapi tidak kunjung sembuh. Puji Tuhan, setelah saya minta didoakan pastor dan minum air yang doakan, gatal di sekujur tubuh saya hilang, pastor. Dan tidak lagi rasa gatal. Terima kasih, pastor. Doanya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya masih ada kah? Masih ada. Dari Akhiran 1726. Saya mau saksi, pastor, mamaku sembuh dari penyakit katarak yang sudah lama.
Sejak dulu mau dioperasi tapi takut karena sudah tua. Suatu hari ku dengar kesaksian di live ada yang sembuh dari kataraknya. Jadi ku kirim komentar dan ku ikut live di sini. Puji Tuhan, ajaib Pastor. Di saat yang hampir bersamaan, pagi-pagi mamaku terkejut, tiba-tiba penglihatannya terang. Dia cerita sama adikku, luar biasa, mamaku sekarang tidak pernah lewatkan live Pastor. Halo mama terkasih, Tuhan memberkatimu, menyelamatkanmu karena sudah menyembuhkanmu. Amin. Puji Tuhan. Masih ada kah? Masih ada. Dari akhiran 4038, saya bersyukur sama Tuhan. Kemarin Pastor doakan, sakit saya sembuh, mata saya sembuh, sekarang saya sembuh total dan tidak sakit lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sembuh total. Berikutnya, oh sudah nggak ada. Ini, oh habis kah? Ye, puji Tuhan. Ye, habis. Cukup banyak, kayaknya tadi hampir 30 kesaksian deh. Wah. Siapa nih yang merasa terberkati? Kita bersyukur Tuhan Yesus hidup. Yang saya beritakan, Tuhan Yesus bukan Tuhan yang mati nggak hidup, tapi yang saya beritakan Tuhan Yesus yang hidup. Hore! Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersyukur dalam doa. Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang baik banget. Bersyukur atas rahmat, anugerah, dan lawatan, jamahan, dan jawaban doa yang Kau nyatakan Tuhan dalam hidup kami melalui doa-doa yang Tuhan percayakan di wadah live streaming ini maupun video yang kami nonton yang ada di YouTube, Facebook, TikTok maupun di WhatsApp, di Telegram lewat voice note. Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur banget. Kami merasakan sekujur tubuh kami dipuaskan, dikenyangkan karena firman yang kami dengar disertai kesaksian yang hidup, yang nyata. Makasih Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian yang sedang mengalami sakit di tubuhnya. Tumpangkan tanganmu sekarang. Saat engkau tumpang tangan di tubuh yang sakit, di bagian yang ada penyumbatan, benjolan atau gangguan pada kulit, syaraf, tulang, lever, ginjal, hati, atau pembuluh darah, tumpangkan tangan di mana bagian yang nyeri atau ada keluhan penyakit itu. Saat engkau tumpang tangan dengan percaya, saya berdoa, tanganmu semuanya itu menjadi media pengurapan Tuhan, pengurapan aliran kesembuhan mengalir, dan tangan yang atasnya engkau taruh saat ini aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh setiap Anda. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, you heal. Tubuhmu sembuh. Jadilah sembuh dan diberkatilah kesehatanmu sejak hari ini. Darah Yesus mentahirkanmu. Darah Yesus berkuasa mengampuni segala dosa, kutuk, keturunan dalam hidupmu. Darah Yesus berkuasa. Dan saudara-saudara sekalian, engkau mengalami satu sukacita
ada kelepasan yang baru saja engkau terima. Dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan menghampiri hidupmu. Setelah hari ini, hiduplah untuk Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, rajin masuk gereja, dan belajar melayani Tuhan. Setia selama kita masih hidup, nanti kita waktu berpulang, kita masuk sorga. Inilah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Bukan hanya pengampunan dosa, bukan hanya kesembuhan kesehatan, tapi nanti waktunya kita berpulang masuk sorga, masuk sorga, masuk sorga. Amin, amin. Senang banget ya kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, dan firman-Nya hadir, dan Tuhan berkata tadi masuk sorga. Wow, bukan hanya mujizat kita terima saat percaya, tapi Tuhan berikan kita ketika berpulang masuk sorga. Dibandingkan semua hal yang indah-indah di dunia ini, tidak ada yang lebih indah daripada masuk sorga. Ketik rame-rame, masuk sorga, masuk sorga. Kalau saudara sudah ketik, saudara diingatkan ada keluargamu, ada jiwa dalam rumahmu, satu rumah yang belum dalam Yesus, saudara beritakan tentang masuk sorga kepada mereka. Beritakan tentang kabar baik kepada mereka. Beritakan Injil kepada mereka. Beritakan tentang siapa itu Yesus, Juru Selamat dunia, kepada mereka. Masuk sorga, masuk sorga, masuk sorga, masuk sorga, masuk sorga. Hore! Senang banget ya kita sebagai anak Tuhan Yesus ada jaminan masuk surga bagi setiap kita orang yang percaya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu terkasih, sekarang Pastor akan minum dan akan meminta berkat dari Bapakku di surga untuk air yang akan kita sama-sama minum. Saudara yang sudah siapkan, marilah Bapak Ibu terkasih, angkat seperti ini. Puji Tuhan, angkat seperti ini, puji Tuhan, puji Tuhan. Let's pray. Bapakku yang di surga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Terima kasih buat apa yang kami terima dengar hari ini. Bapa, terima kasih buat jamahanmu, buat tubuh kami, buat kesehatan kami. Bapa, terima kasih buat jaminan yang kau berikan kami saat berpulang. Oleh karena Engkau kami masuk surga. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami diterima menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Saat ini Bapa, kami mohonkan berkat daripada-Mu untuk air yang akan kami minum. Diberkatilah air ini menjadi air berkat kesehatan di tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Air di tangan saya dan Anda ini air berkat, air yang sudah didoakan hamba Tuhan. Minumlah, atau saudara silakan kasih kepada orang sakit, dan biarlah mereka akan merasakan, menceritakan, mengalami keajaiban kesembuhan dari Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Penolongku, Tuhan Yesus, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber kesembuhanku, penolongku, Tuhan Yesus, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Tidak ada yang sepertimu Tuhan Yesus, penolong yang hidup, sangat terbukti. Amin, amin. Pastor mau tanya nih, siapa nih yang merasa senang, terberkati ikut live streaming ini? Saya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, rame banget. Sampai-sampai di TikTok saja ini yang like hampir 1,5 juta. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jiwa-jiwamu itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan lewat pelayanan ini, saudara-saudara, teruslah mendekat dengan Tuhan. Karena dekat sama Tuhan itu kita damai. Banyak orang punya toko atau buka toko atau nama toko Damai Sejahtera, tapi mereka tidak menjual damai. Saya mengajak saudara di hari-hari anugerah hidup yang Tuhan kasih sehat-sehat ini, dekat-dekat terus sama Tuhan. Jangan bikin salah. Kalau bikin salah, minta ampun. Karena dosa itu akan mendakwa. Setan akan menuduh. Kalau saudara bikin salah, minta ampun. Baca 1 Yohanes 1:9. Mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa-dosamu, menyucikan dari segala pelanggaran, dan saya percaya ada kesembuhan, kesembuhan batin, kesembuhan jiwa, kesembuhan raga kita. Amin. Puji Tuhan. Dan kalau saudara merasa senang dengan pelayanan ini, yang baru pertama kali hadir sebagai tamu, silakan kalau sukarela mau subscribe. Puji Tuhan. Saudara bisa follow di TikTok, YouTube, Facebook, atau subscribe di channel kami yang ada. Lalu silakan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada kerinduan hati saya, khususnya di YouTube, ya, bisa sampai subscriber itu 1 juta. Sekarang sudah menuju 800.000, ya. Kalau Tuhan izinkan, saya mau rasa-rasa kayak mana sih itu, katanya ada apa, piringan silver apa gold, karena sampai sekarang saya belum punya
ada orang yang pernah pamer-pamer gitu di YouTube ya, 100.000 subscribernya ada dapat apa itu katanya, piringan gold apa silver. Saya belum punya sama sekali, padahal sudah menuju 1 juta. Jadi kalau 1 juta katanya dapat lagi. Mudah-mudahan 1 juta kalau Tuhan izinkan saya dapat, nanti bisa kita apa ya, kasih tunjuk atau bisa pajang di atas ini. Enggak boleh pamer, enggak boleh pamer. Tapi ya saya manusia biasa, ya ada kerinduan kalau Tuhan kasih umur panjang, subscriber di YouTube bisa sampai 1 juta. Kalau saudara senang, tolong dukung channel ini supaya bisa berkembang sampai 1 juta subscriber. Sekarang sudah menuju 800.000, puji Tuhan. Amin, makasih. Pasti bisa, amin, 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 amin. Yang penting kita, yang paling utama adalah pasti masuk surga, itu yang paling utama. Mengenai nanti jadi apa tidak jadi 1 juta atau bagaimana, yang paling utama pasti masuk surga. Amin, masuk surga. Amin, masuk surga. Amin, masuk surga. Amin, masuk surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Pastor sudah selesai melayani. Sebelum doa berkat, saya mau memuji Tuhan. Ya, saudara-saudara, pujian ini saya percaya akan memberikan penguatan buat setiap kita sekalian. Puji Tuhan. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya ya, sebelum saya akan mohonkan doa berkat buat Bapak sekalian, seperti pujian tadi, saya percaya, saya praktekkan bahwa setelah pastor nyanyikan 1 atau 2 pujian sebelum doa berkat, maka yang like di TikTok ini melebihi 1 juta. Saya percaya, saya memuji Tuhan. Dalam pujian ada hadirat Tuhan, yang nonton semakin banyak. Saya percaya berikutnya sebelum saya doa berkat, sesaat lagi 1-2 pujian yang akan saya bawa kepada Tuhan menghantar 1 juta like di TikTok. Yang YouTube nanti menyusul ya. Amin, amin. Siapa yang rindu untuk memuji Tuhan sebelum kita akan masuk di hari yang baru ini, hari Sabat, hari untuk kita lebih banyak datang kepada Tuhan, merenungkan segala kebaikannya. Saya, saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap,
tetap ibadah, tetap tersenyum. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, pujian ini selalu menguatkan setiap kita yang lemah, yang sudah bergabung. Dengarkan pujian ini, ada kesembuhan di dalamnya untuk engkau yang percaya. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap ibadah, tetap tersenyum ya, tetap tersenyum. Yesus selalu ada, tak tinggalkan kita. Yeay, surya. Sampai salah ucap karena saya melihat menuju 1 juta like. Yeay, 1 juta surya bersinar di balik awan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! 1 juta like di TikTok doa pagi. Glory to God. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, diselamatkan. Hore! Amin. Surya bersinar di balik awan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapak Ibu sekalian, memberi penyemangat kepada hamba Tuhan ini untuk terus setia melalui jiwa-jiwa. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Saya sudah katakan 1-2 pujian akan saya bawakan. Sekalipun dalam setengah pujian tadi sudah tembus 1 juta like di TikTok, tetap Pastor komit bawakan 2 pujian. Habis itu kita akan terima berkat dari Tuhan lewat doa berkat. Lalu masuklah di hari yang baru ini dengan penuh sukacita. Pujian apa? Ada yang tahukah pujian yang akan Pastor bawakan? Pujian ini adalah pujian yang Pastor selalu bawakan saat kebaktian doa-doa bagi orang-orang sakit, yaitu segala perkara pujian yang sudah memberkati
jutaan orang-orang sakit. Dan saya juga punya satu kerinduan, suatu hari bisa bertemu sama anak Valeri, karena suaranya lewat ujian ini sudah memberkati jutaan orang. Kemarin mama papanya sempat kontak, dan waktu Tuhan izinkan nanti boleh bersama-sama memuji Tuhan bersama Valeri. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan. Makasih, bless you Kakak Ciara. Makasih Kakak Chelsea sudah mensematkan penolong yang selalu setia. Halo yang di YouTube dan di Facebook. Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan kita. Tak pernah Dia mengecewakan. Makasih cicing siu. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yeay! Segala perkara dapat ku tanggung. Wow, Maria. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum Pastor akan doa berkat, karena ini bagi saya pribadi sebuah momentum yang bersejarah dalam pelayanan kami. Saya izin mau screenshot yang di TikTok. Sekarang yang like ini sudah tembus hampir 1,5 M, 1,5 juta. Saya izin mau screenshot dulu ya, bentar ya. Yes, udah. Kalau saudara mau bantu screenshotkan silakan juga. Baik, terima kasih semuanya. Senang banget juga yang di YouTube.
penontonnya naik, yang biasanya 10.000 sekarang sampai kemarin 31.000. Hore! Kalau yang di Facebook yang ditanya, kadang sampai 500.000 view per hari. Ya, intinya penonton Facebook ini terbanyak saat ini. Setiap hari di atas 100.000 penonton. Hore! Wow, banyaknya jiwa-jiwa itu yang dengarkan kabar baik lewat pelayanan ini. Puji Tuhan, terima kasih, senang banget ya semua yang sudah setia bersama-sama. Ada Ibu Inge, Pak Ricardo, Kakak Melki Pangemanan, Ibu Jen, Ibu Julia, dan semuanya, Ibu Maudi, ya, ada Opung Kardosi Hite, ya, puji Tuhan, ada Ibu Koni, semua yang luar biasa deh. Ada Erni Elibasa yang CCV di Bandung, Cece Cindy Wijaya, dan Bapak yang Effendi, banyak banget deh. Ya, Kakak Chelsea yang selalu baik hati, selalu mau bantu kasih komentar-komentar yang membangun. Ibu Siti, puji Tuhan, Bapak Gultom, Melda Manik, Medalim, dan banyak Lusti, Englang Lani, puji Tuhan, Arga Ginting. Saya sebut, tapi saya tidak bisa sebut semuanya karena cepat sekali ini. Makasih semuanya, puji Tuhan ya. Ada Karmi Nia Lewati, puji Tuhan, Ibu Tri, puji Tuhan, makasih semuanya ya, makasih ya. Kalau saya tidak sebut, mohon maaf ya, jangan marah. Demikian pun juga kadang-kadang orang minta bantu sama saya. Kalau saya pas ada, saya pasti bantu. Kalau tidak ada, ya saya bisa bantu separuh. Kalau pas tidak ada, ya saya ngomong tidak ada. Tapi saya ngomong ini memang khususnya di Balikpapan saja. Saya minta maaf kalau saudara di Medan, di Bandung, di Jakarta, Surabaya, saya dorong cari hamba Tuhan atau cari gereja terdekat. Karena nggak mungkin Andi Simon bisa menghandle satu Indonesia. Makanya ada BBT, bagi-bagi tugas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang sudah gabung, yang sudah support juga, yang sudah ikut mendoakan, yang memberikan gift, stars, stiker, pemberian kasihnya kepada hamba Tuhan ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu terkasih, kita akan masuk di hari yang baru dengan kita mengangkat dua tangan. Saya hamba Tuhan, mohonkan berkat dari Bapakku di surga. Bapak, terima kasih banget buat hari yang baru ini, yang Engkau sudah anugerahkan, limpahkan kami dengan firman-Mu, kebaikan-Mu, dan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Kami angkat tangan saat ini, kami mohonkan berkat daripada-Mu ya Abah. Bapak Ibu terkasih, masuklah Engkau di hari yang baru ini dengan tubuh yang diberkati, tubuh yang sehat, tubuh untuk melayani Tuhan, bukan lagi alat untuk dosa. Diberkatilah Engkau dan keluargamu dan keturunanmu dan kandunganmu. Diberkati Engkau, buah pelayananmu, pekerjaanmu, studi, dan lumbung-lumbungmu. Semua berkat ini mendatangkan engkau dalam keselamatan dan berbuah-buah roh dan di dalam proteksi dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Dadah. Wah, di TikTok tembus 1,5 juta like. Rasanya kalau saya lama-lama ini bisa sampai 2 juta, tapi nggak usah.
saya harus selesai karena di sini masih ada form doa dan kita harus masuk ke dalam dunia nyata untuk menjadi berkat. Yeay! Selamat masuk di hari yang baru, hari Sabtu ini. Tuhan beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Siapa ya mau ajak saya sarapan hari ini, pagi ini? Saya senang sekali, senang aku, saudaranya senang ya. Baik, biarlah semua kesenangan ini Tuhan dimuliakan. Tuhan pernah bilang kan, kalau engkau sakit berdoa, engkau senang menyanyi. Masa mau nyanyi lagi? Sudah. Udah 7:30 Wita. Ya sudah semuanya. Yeay. Terberkati. Silakan di like, di subscribe, di share. Bless you semuanya. Banyak banget pemain nanti malah nggak ingat. Dadah. Yeay. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.